kami. Kasih-Mu luar biasa. Kami ucap syukur ya Allah Bapa karena Roh-Mu hadir di sini. Kuasa-Mu menguasai kami. Kami berdoa agar malam ini kami boleh dibawa naik masuk dalam hadirat Allah dan tinggal semakin menetap di hadirat-Mu. Semakin banyak kebenaran firman Kau buka sehingga kami mengerti arah kemana hidup kami. Hikmat, roh hikmat dan wahyu turun atas kami semua. Kami mendoakan mereka yang masih di jalan. Kami menolong sehingga mereka keluar dari kesulitan di jalan, traffic jam, ataupun hujan. Agar dengan cepat tiba di tengah-tengah kami di sini dan bersekutu bersama-sama dalam firman. Kami mau mandi firman. Kami mau tenggelam dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memagari tempat ini dengan para malaikat Tuhan. Damai sejahtera Allah mengalir menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Ya, topik hari ini panggilan seorang perempuan. Jangan dibolak-balik ya. Bukan seorang perempuan panggilan. Panggilan seorang perempuan. Saudara tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada kutuk. Ini adalah kutuk yang diucapkan oleh Allah di Taman Firdaus, kurang pas ya. Ini kutuk yang paling banyak ternyata diucapkan untuk Hawa, saudara. Gara-gara dia yang mulai dosa itu ya. Itu nomor satu yang dikutuk adalah ular. Ular dikutuk oleh Tuhan karena engkau membujuk perempuan ini untuk memakan buah penetapan baik dan jahat. Terkutuklah engkau di antara segala hewan. Dengan perutmu kamu akan merambat dan kamu akan makan debu seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara benihmu dan benih perempuan ini. Jadi ini kutuk yang ditulis di Kejadian 3 ayat 15. Kutuk yang ditujukan kepada si ular. Tetapi sekaligus menyangkut perempuan juga. Sebab dengan ular dikutuk, kutuknya merupakan suatu ketetapan, suatu statement antara benih perempuan dan benih ular akan terjadi permusuhan. Baca dulu ya sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ada permusuhan antara perempuan dan ular. Itu sebabnya perempuan sering dikejar-kejar setan. Yang paling sering berteriak, "Ih, ada setan!" Itu laki atau perempuan? Perempuan lebih sering. Kenapa? Emang dari benihnya dulu sekali terjadi permusuhan. Jadi perempuan itu diincar oleh setan-setan. Seperti dulu di Taman Firdaus, perempuan diincar oleh si Lucifer. Sekarang juga perempuan sering diincar oleh setan. Sudah tradisional itu. Lalu yang kedua, jadi itu kutuk pertama ya, permusuhan antara perempuan dengan setan lah. Firman-Nya, baca terus. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, nanti kita lihat dalam versi bahasa Inggrisnya. Ini kenapa saya kuning ini, susah payahmu itu 1, mengandung 2. Jadi ini 1, ini 2, ini 3 ya. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Ini nomor 4, berahi kepada suami. Ini nomor 5, ia akan berkuasa atasmu. Ini nomor 6. Kutuk perempuan itu ada 6 macam. Ini kalau Anda baca memang dalam bahasa Indonesianya nampaknya ini 1 ini. Susah payahmu waktu mengandung. Tapi sebetulnya kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya begini, saudara. The curse upon women. And I
will put enmity, ini tadi permusuhan, between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. Jadi di sini kelihatan ada dua ya. I will greatly multiply your sorrow. Aku akan sangat-sangat memperbanyak kesusahanmu. Dan waktu mengandung juga. Jadi bukan your sorrow during your conception atau your sorrow in conception, tapi your sorrow and your conception. Ini dua penderitaan yang berbeda ini. Jadi secara umum perempuan banyak penderitaan, ya, secara khususnya dalam mengandung. In pain you shall bring forth children. Nah ini waktu melahirkan, ini waktu mengandung, ini waktu melahirkan. In pain you shall bring forth children. Jadi kamu akan melahirkan anak dengan kesakitan. Your desire shall be for your husband. Desire itu damba, keinginan. Tetap aja perempuan itu tahu walaupun kalau dideketin laki-laki itu bakal banyak sorrow and problem in conception ya. And bring forth children in pain ya. Tapi pengen aja dekat laki-laki itu. Shall be for your husband. Tentu dia bilangnya husband supaya tidak semua laki-laki gitu loh. Tapi dalam prakteknya dalam proses cari laki-laki ini dari remaja, pemuda, gadis itu sudah disertai dengan segala kekhawatiran ya dan perjuangan. Itu sebabnya perempuan berusaha mempercantik dirinya ya. Supaya jangan sampai tiba pada titik di mana dia akhirnya tak laku gitu loh. Mengembang seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Bunga jelek pun dikasih warna-warni supaya lebih cantik. Jadi untuk ini banyak biaya dikeluarkan untuk mewarnai wajah yang cuma sepotong itu. Ya. Diwarnai, dicat sana, cat sini, dan rambut lagi dicat-cat-cat. Belakangan sudah lebih banyak lagi. Pundak ditato, perut dikasih anting-anting, macam-macam supaya laku gitu loh. And he shall rule over you. Akhirnya kamu akan dikuasai oleh laki-laki. Dengan kutuk kaum, jadi sebentar, ini tadi dihitung dulu ya. Enmity, 1 ya. Sorrow, 2. During conception, itu banyak sorrow juga. 3, and shall bring forth children in pain, ini 4, you desire shall be for your husband, ini kutuk saudara, kutuk. Dan laki-laki akan berkuasa atasmu, ini yang ke-6, ini ke-5, ini ke-6. Jadi kutuk perempuan itu sebenarnya ada 6 gitu. Sedangkan kutuk laki-laki itu cuma 1 aja. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kutuk laki-laki cuma 1 aja. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Tapi bumi juga dikutuk ya. Bumi akan maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi tanahnya dikutuk, otomatis laki-laki itu harus berkeringat kalau cari nafkah, sebab hidupnya dari bumi. Jadi karena bumi dikutuk, hidupnya jadi payah. Nah, saudara tahu akibat daripada kesusahan ini, manusia sejak itu harus bekerja keras, harus keringetan. Mula-mula mereka kerja dengan ototnya, jadi kuli seperti ini ya, angkut barang, cangkul,
tebang pohon segala macam. Otoritasnya atas bumi hilang. Dulu bumi tinggal diperintah saja. Aku mau di sini tumbuh pohon kelapa, tahu-tahu tumbuh dia. Kenapa? Karena diperintah nurut bumi. Sejak kena kutuk, bumi malas. Manusia harus memelihara bumi dengan kekuatannya, dengan keringatnya, supaya bumi mau mengeluarkan hasil. Jadi dari bosnya bumi sekarang jadi budaknya bumi. Dan tentu saja karena ini manusia harus putar otak sekarang supaya sesedikit mungkin berkeringat ya. Maka laki-laki harus belajar, harus sekolah, harus mempelajari alam ini, mempelajari manusia, mempelajari lingkungan, masyarakat yang semua di bawah kutuk. Jadi semua pengetahuan ilmu manusia yang dikumpulkan manusia di muka bumi ini hasil buah pohon pengetahuan baik dan jahat dalam rangka usaha mengatasi kutuk, tapi hidup di tengah-tengah di bawah kutuk, berhadapan dengan masyarakat yang juga kena kutuk. Bumi juga kena kutuk. Jadi semua kena kutuk sehingga hidupnya susah. Gambaran yang cepat saja ini perempuan sakit beranak ini. Yohanes 16 ayat 21 baca sama-sama 1 2 3. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Tapi anak yang dilahirkan itu nanti isinya apa gitu ya, hidupnya itu nanti membawa penderitaan lagi kepada mamahnya. Sudah melahirkannya susah, hidupnya anak itu tergantung kalau hidupnya dari kecil di jalan yang benar, hidup menurut mendekat kepada Tuhan, merupakan happiness untuk seorang ibu. Tapi kalau hidupnya tidak ikut Tuhan, itu suatu penderitaan buat si ibu. Dan kalau anaknya jadi akhirnya ujung-ujungnya jadi bandit, jadi narkoba, jadi orang bajingan gitu, malulah si ibu yang mengandungnya. Kalau anak ini kemudian hidup tulus dan dekat dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan Yesus, maminya ikut gembira dan bersuka cita, betul tidak ya? Jadi tergantung ini nasib anak ini masih menentukan penderitaan si ibu akan bertambah atau berubah menjadi sukacita. Pendarahan, ini cerita wanita yang menjamah Yesus dari belakang itu ketika kemudian ketahuan ya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi baca ini Markus 5 ayat 25, 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saudara, tadi dalam rangka kutuk wanita, tadi kalau Anda lihat yang terbanyak sebetulnya paling banyak itu di dalam kandungan, sebab ada 2 kutuk di situ. Waktu mengandung susah, nanti melahirkannya sakitnya bukan main. Dalam rangka mengandung, perempuan itu rahimnya sudah harus disetel dari umur 12-13, mereka sudah mulai haid, sudah mulai datang bulan. Datang bulan ini saja suatu problem. Banyak laki-laki tidak memahami problemnya perempuan di daerah ini, karena banyak perempuan semua menderita begitu dianggapnya biasa. Dan kalau toh menikah, kadang-kadang istri tidak menerangkan apa-apa kepada suaminya. Mereka berharap suaminya ngerti sendiri. Itu kebodohan. Sebab saya beritahu ini ibu-ibu, laki-laki itu goblok banget tentang perempuan. Mereka tertarik kepada eloknya perempuan, cantiknya, langsingnya, dan ramahnya, kehangatan kasihnya, tapi tidak mau tahu tentang problemnya perempuan, tidak mau tahu. Dulu istri saya pelan-pelan cerita sama saya, jadi lama-lama saya terkejut juga, ternyata problem perempuan itu banyak sekali. Terutama tentang haid itu. Dari mulai remaja 12-13 tahun sudah mulai, dan itu merisaukan, tapi lama-lama perempuan menjadi terbiasa. Setiap bulan harus siap-siap ada tamu warnanya merah itu datang. Jadi banjir bulanan. Kalau sudah datang itu emosinya naik. Biasanya jadi cepat marah, cepat tersinggung, cepat kecewa, cepat jengkel, emosi itu naik turun gitu. Nah ini laki-laki sering tidak tahu.
Kalau lagi gitu itu laki-laki suka bilang, reseh. Padahal kalau tahu saja, oh kamu kedatangan tamu toh. Jadi dengan kesabaran hal ini bisa dimengerti, justru ditolong dan dihiburkan. Sungguh perempuan akan sangat bersyukur kalau laki-laki itu mengerti problemnya ini. Nah, kadang-kadang pendarahan berlangsung sampai berlama-lama ya. Pendarahan itu seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan penuh itu pendarahan terus. Jadi kalau tidak disuntik dokter nggak mau berhenti. Jadi tiap bulan langganan ke dokter. Ada kalau lagi datang bulan itu orang nggak bisa kemana-mana. Ada rekan satu tim dulu cerita, waduh saya kalau datang bulan itu saya cuma putar-putar di ranjang Pak, 1 minggu lamanya itu. Muter aja di situ tuh, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja apa-apa. Sakit, penderitaannya sakit sekali, pegel semua, pening. Nah istri saya pernah cerita bahwa orang kalau lagi haid kadang-kadang ada macam-macam ya, keluar benjolan di kepala sini segede telur ayam. Kadang-kadang di sini telur bebek, di bawah ketiak itu loh, dekat payudara itu, bendol gitu. Nanti kalau sudah selesai haid, hilang. Kadang-kadang juga waktu yang kadang-kadang tidak bisa dihitung itu loh. Resminya sih 28 hari sekali ya siklusnya itu. Itu resminya itu, yang normal. Tapi ada yang kadang-kadang ada 30 hari sekali, 40 hari sekali, ada yang 15 hari sudah dapat lagi. Dan tidak menentu sehingga kadang-kadang suka tak siap sedia. Biasa perempuan kalau gitu kan hari-hari itu mereka sedia ada apa namanya soft text atau apa di tasnya gitu. Jadi anytime mulai terjadi ledakan ya terus lari pasang dulu apa proteksi ya. Ini kadang-kadang loh kok keluar dari hitungan tak diduga-duga. Atau ditunggu-tunggu enggak datang-datang. Pusing juga ngaturnya. Ini untuk yang sudah menikah. Wanita yang haidnya kacau balau ini sukar ngatur KB gitu. Tidak tahu kapan suburnya, kapan tidak subur. Sulit sekali. Jadi menjadi satu problem yang terus-menerus itu constant sampai kapan? Sampai umur kira-kira 45, 48. Karena itu masa-masa peralihan di mana haid berhenti. Dan waktu haid berhenti perempuan juga kadang-kadang mengalami problem emosional ya. Agak lama gitu, ada penderitaan, ada risau, risih, perasaan kacau. Tapi tidak semua, memang begitu banyak masalah. Dan dulu saya menikah dengan seorang wanita yang sangat kuat. Dia pernah masuk ke hutan di Kalimantan hanya berdua saja dengan teman perempuannya, memberitakan Injil, mengajar kor-kor di pedalaman di hutan-hutan itu ada gereja gitu. Dia mengajar, menyanyi, beri seminar, mengajar para pemimpin kor supaya memuji Tuhan lebih baik. Dia angkat koper dan angkat akordion, jadi kemana-mana masuk. Pergi ke Sumatera, keliling dari gereja-gereja sampai diangkat anak oleh keluarga Ginting. Karena suaranya luar biasa. Lalu pergi ke Ambon sampai ke dalam sama ketemu raja-raja Ambon di pedalaman Ambon. Dia keliling hampir pulau-pulau seluruh Indonesia ini hampir berapa ya, 70%, 80% dikelilingin. Ketika menikah sama saya berhenti itu semua dan badannya jadi sering-sering rontok, sering masuk rumah sakit, mengandung, keguguran anak, 2 kali atau 3 kali keguguran saya lupa. Sampai saya heran, ini orang kuat sekali, begitu tak kawin ini kok rontok. Dulu self standard gitu apa namanya, bisa melakukan semua sendiri, mandiri. Begitu saya kawin begitu bergantung, sangat heran saya, dia repot banget. Nanti waktu melahirkan penderitaannya banyak, ada bayi sungsang, ada bayi yang ketubannya pecah, ada yang bayi mati di dalam perut. Saya punya satu bayi yang sudah tumbuh mungkin 7 bulan, tahu-tahu berhenti tumbuh. Saya tunggu, kok enggak ada pertumbuhan. Ketika ketahuan, untung segera ketahuan, dikuret, dikeluarkan. Ternyata sudah meninggal. Kalau kelamaan, itu bayi menjadi racun untuk ibunya. Sekarang, penderitaan perempuan ya. Yeremia 13 ayat 21 baca dulu. 1, 2, 3. Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar?
Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapa semua ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan kau diperkosa. Sebetulnya ini nubuatan untuk bangsa Israel, seperti perempuan yang banyak pacarnya. Karena orang Israel sering menyembah berhala, padahal sudah dipersunting atau sudah dianggap sebagai istri masa muda oleh Tuhan. Lalu kesengsaraan orang Israel digambarkan seperti sengsaranya seorang perempuan. Saya membuka di internet banyak sekali gambar perempuan yang dianiaya, badannya rusak, mukanya rusak. Di Amerika itu 30% wanita Amerika kena abuse, ditabokin suami, ditendang, ditempeleng gitu. Jadi itu nasib umum. Berapa banyak di sini yang suka ditempeleng suami, ditabok suami. Itu nasib perempuan yang semua perempuan harus siap-siap kalau menikah itu, bersiaplah untuk ditabok suami. Karena kenapa ya? Karena suami itu egois, ya. Pada umumnya laki-laki itu egois. Kalau egonya terganggu, dia menyatakan ekspresinya itu mula-mula dengan bentak, kemudian dengan mengancam. Kalau enggak digubris juga tangannya melayang atau kakinya ikut melayang. Kalau orang sudah jadi istri orang dianggapnya ini punyaku, jadi tak tendang juga boleh gitu loh. Itu pikiran laki-laki pada umumnya begitu, yang belum bertobat tentunya. Yang sudah bertobat tentu lain, amin. Belum bertobat itu biasanya begitu. Jadi tidak heran ini di Amerika, negara yang dianggap beradab, punya peradaban barat yang sangat baik, terdidik, 30% perempuannya ditabok oleh laki-laki, pukul, dia abuse. Ternyata kalau kita renungkan sebetulnya sejak Adam dan Hawa membawa kutuk ke dalam dunia, seluruh umat manusia di bawah kutuk. Semua orang di bawah kutuk ini tingkah apapun yang mereka lakukan, itu ternyata tingkah yang bohong, penuh dengan kebohongan. Ini salah satu kebohongan adalah apa yang dikatakan oleh Soleman, lihat nih, baca ya, Amsal 31 ayat 30. 1, 2, 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kemolekan itu apa ya? Seksi lah. Seksi itu bohong. Cantik sia-sia. Padahal kita dikelilingi oleh kebudayaan di mana perempuan itu dipuja-puja sebagai makhluk yang elok, indah, cantik. Dan kecantikan itu dipertandingkan sampai tingkat dunia. Tingkat universe katanya, tapi sebetulnya cuma seluruh dunia saja. Sebab di universe ini yang ada perempuan cantik itu hanya di dunia tok. Di surga nggak ada juga. Kalau ada kan malaikat-malaikat tidak kecantol sama perempuan dunia, betul tidak? Yang ada perempuan cantik itu cuma muka bumi tok, tak kasih tahu. Sampai malaikat-malaikat yang pernah diutus untuk menyampaikan berita kepada manusia, banyak yang tidak mau pulang. Selesai menyampaikan beritanya, terus mengendap di bumi, tidak mau naik. Dia pakai tubuh manusia, dia bisa pakai tubuh manusia. Lalu datengin lagi itu keluarga yang dia kasih perintah, kasih firman Tuhan, karena di situ ada cewek cakep. Lalu kawin dengan perempuan-perempuan seberapa banyak yang dia suka. Dan ternyata ketika mengandung, perempuan itu melahirkan bayi besar-besar yang tumbuh jadi raksasa. Itu sejak dunia jatuh di bawah dosa, manusia pun menjadi sarana menjatuhkan para malaikat. Jadi perempuan cantik itu bisa menjatuhkan malaikat yang di langit, apalagi laki-laki yang di bumi. Untuk wanita, bumi ini sibuk sekali membuat segala macam acara, segala macam yang romantis, segala macam yang indah, industri yang melayani perkawinan ya, bangkit di mana-mana dan laki-laki banyak mengeluarkan uang besar-besar hanya untuk memuja seorang perempuan. Untuk menyatakan tanda cinta yang terbesar itu salah satu cara adalah membelikan perempuan itu permata ya, yang paling mahal itu berlian. Saya lihat ada seorang suami waktu ke Israel beli berlian 3 karat, gede sekali loh. 3 karat itu seberapa ya? Ya sekuku ini lebih besar dikit. Keluarkan kredit card dibayar dengan kredit card itu, berlian 3 karat. Bekal rupanya. Kalau sewaktu-waktu ditinggal mati suami, istri sudah punya kekayaan. Berlian 3 karat itu besar, mahal sekali. Jadi yang semacam itu, industri untuk melayani kepentingan perempuan bukan main di seluruh dunia, mengembang dan itu investasinya tinggi-tinggi, besar-besar. Coba perempuan itu apa yang tidak mahal coba? Ini muka ini ya, make up ini segala macam make up yang mahal-mahal ya.
Untuk bajunya ini, wah begitu banyak mode di dunia ini. Pameran mode kalau di Paris itu luar biasa kan. Mahal-mahal baju, padahal kain sepotong aja ya. Tapi bisa mahalnya bukan main. Lalu di gelang cincin dan sebagainya, kalung dan ini, wah luar biasa. Belum yang di dalam-dalam ini, lingerie aja bisa mahal-mahal sekali. Oh biasa itu. Sepatunya belum ya. Lalu segala peralatan untuk perempuan. Kalau orang nikah, perempuan senang di kamar tidurnya itu ada spesial kamar mandi, dan di kamar mandi itu sendiri segala macam luxurious, luxurious, luxurious things ya. Bathtubnya aja harus yang spesial, marmer atau spesial dari Itali didatangkan, lalu dusnya mesti yang bisa nyemprotnya muter-muter atau yang bisa bikin di kamar mandi itu ada arus yang berputar segala macam gitu loh. Semua untuk siapa? Untuk perempuan sebetulnya. Laki-laki itu cuma mandi di bawah pancuran gitu aja cukup sebetulnya. Yang aneh-aneh itu cewek itu. Macam-macam. Ya, Mazmur 78 ayat 59 baca ini dipotong di tengah-tengah ya. Baca 1, 2, 3. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas, ia menolak Israel sama sekali. Lompat, anak-anak teruna mereka dimakan api, anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Saudara, ini ada khusus dunia wanita itu ada hal-hal pujaan selama nyanyian itu. Kalau laki-laki yang kata hidup sendiri aja enggak ada nyanyian di dunia ini. Laki-laki itu nyanyi untuk perempuan. Laki-laki yang paling tak bisa menyanyi pun kalau jatuh cinta bisa nyanyi. Demi ada perempuan itu, aduh, digubah lagu-lagu yang romantis, lagu-lagu yang indah, pujaan tentang perempuan. Bayang dalam pikiran saya zaman pertengahan itu romantis sekali. Kalau ada cewek cakep gitu, pemuda yang naksir ini bawa biola lalu membunyikannya di bawah jendela di bawah bulan purnama itu, nyanyi terus, nyanyi lagu yang merdu sekali, lagu cinta, sampai ceweknya buka jendela lalu nongol itu, wah senangnya bukan main. Lalu mulai berkenalan, sanjung-sanjung untuk perempuan. Tapi Sulaiman bilang itu semua bohong, semua itu kebohongan, dusta besar. Dalam kenyataannya bekas ini tidak hilang, saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena Adam pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi ujung-ujungnya perempuan harus memikul lagi ini akibat daripada tingkahnya Hawa dulu ya. Lancang, diambil buah, dia makan, dikasih ke suaminya. Kok tidak permisi dulu sama suaminya itu? Boleh enggak aku makan ini? Kalau dia minta saran dari suaminya dulu ya, mungkin Adam tegas, dibilang Tuhan bilang enggak boleh. Kalau kamu boleh enggak? Ya tidak. Dan dia tarik istrinya pergi, tidak terjadi apa-apa. Ya, si Hawa bisa diselamatkan. Ada lelucon, Imlek yang lalu ada yang kirim SMS kepada saya. Andai kata Adam dan Hawa itu orang Cina, saat itu ular membujuk Hawa, pasti tidak terjadi malapetaka, sebab orang Cina itu akan tangkap ular itu dan potong, dimakan, buahnya dipetik, dijual katanya. Itu lelucon orang Cina. Tapi saya pikir dijual ke siapa, tidak ada orang lain. Dan bagaimana orang Cina bisa nongol di Taman Firdaus? Perempuan menanggung akibat dari perbuatannya itu, turunannya tetap menanggung sampai hari ini. Memang benar bahwa kutuk sudah dibayar. Ya, sejak orang menerima Tuhan Yesus, lahir baru, semua kutuk di Taman Firdaus, baik kutuknya Adam, kutuknya Hawa, itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Baca dulu Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kenapa Yesus mau digantung di kayu salib? Demi membayar kutuk-kutuk bagi umat manusia. Jadi semua kutuk disedot dalam dirinya. Sehingga orang yang percaya menerima pembebasan dari kutuk. Dan mereka dibaptiskan menjadi satu dengan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang sudah membayar segala kutuk. Di dalam Kristus Anda bebas dari segala. Memang perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus pun kutuk-kutuknya diangkat oleh Tuhan Yesus. Semua yang saya ucapkan tadi, bahwa perempuan harus menderita, bermusuhan dengan ular. 2, kesusahannya bertambah besar ketika mengandung. Kesusahannya sendiri pada umumnya banyak. Kesusahan atau penyakit sakit di dalam pada waktu melahirkan. Damba akan laki-laki, dan laki-laki akan berkuasa atasnya. Itu semua kutuk, yang 6 biji itu.
dibayar lunas. Jadi sebentar sebelum